Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Nah, ini ada yang kelewat nih Pak Qasim. Ketika balik ke reinkarnasi tadi, ketika ruh itu akan terlahir kembali, nah teori surga neraka ini kemana akhirnya Pak Qasim? Bukan, surga neraka itu kan sebenarnya gini loh ya. Ini kalau baca Al-Quran, yang jelas Al-Quran itu mengatakan orang yang berperilaku baik, balasannya adalah jannah. Jannah itu artinya taman, ya, artinya garden. Ya, bukan surga. Surga itu bahasa Jawa atau bahasa Sanskerta. Swargo. Ya, dari kata swargo. Swar itu cahaya. Jadi makanya ada mercu suar ya. Nah, ga itu tempat yang enak. Jadi tempat yang enak yang banyak cahayanya. Tentu ini nggak cocok dengan dunia Timur Tengah, wis kepanasan sehari-hari ya kan. Makanya digambarkan kebun. Ya, dan di Al-Qur'an sendiri itu, Al-Qur'an loh ya. Pada surat Kahfi misalnya ayat 109, ayat 127 itu mengatakan bahwa apa yang disebut nar itu hanyalah tempat singgahan sementara. Ya. Jadi tempat itulah seburuk-buruk tempat istirahat Yang sifatnya cuma sementara. ya, namanya tempat istirahat ya. Dan bagi yang berbuat baik akan mendapatkan jannah, itulah yang disebut tempat istirahat yang baik. Aman gitu. Iya, ya jadi banyak orang keliru memahami jadi yang termasuk jannah yang diterjemahkan surga itu Al-Quran menyatakan tempat sementara, istirahat sementara sebelum melakukan perjalanannya. Oke. Ya, nah di Selat Jawa tadi kan sudah saya katakan di sini ini ya alam tapi halus. Ya, dia bisa makan, bisa minum tanpa senggolan dengan yang lain. Kan seperti itu. Ya, tapi dia bisa senggolan dengan yang sama-sama halusnya kan gitu kan. Tapi dengan yang kasar ini enggak bisa gitu ya. loh. Iya. Mungkin cuma Ya. kayak kita kadang merinding, itu respon aja ya. Iya, respon. jadi banyak orang yang membaca Al-Qur'an ya. Ya, tapi dia tidak membaca dengan cermat. Padahal sudah dikatakan bahwa jannah atau yang diterjemahkan surga itu hanya tempat istirahat. Ya. Bukan seperti yang digambarkan, api, kamu Enggak kan terus dibakar. di Kholidina itu diterjemahkan kekal kan? Bukan. Ya. Kalau yang kekal itu bako itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu dikatakan kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu fana. Ya, kecuali wajahnya. Kenapa bukan zatnya? Karena semua ini adalah manifestasi wajahnya, manifestasi kehadirannya. Nah, jadi itu. Ya namanya manifestasi kehadiran, sing duwe kesana ya kita hilang. Gitu. Bener. Jadi di situ. Jadi kalau sudah dikatakan segala sesuatu, ya surga, ya neraka itu pun hanya sesuatu. Ya, tidak bisa dipegang gitu loh. Ya. Bahkan diceritakan ada tingkatan neraka nih, ada neraka jahanam, dan lain sebagainya. Memang itu kan kondisi kan tadi kan orang beristirahat itu ada yang dapat peristirahatan yang sangat tidak nyaman, ya kan. Tapi ada yang biasalah gitu. Tapi langsung ya beristirahat di sini. Nah, makanya dulu orang-orang Barat itu datang ke Nusantara kan belum ada Indonesia kan membangun tempat-tempat peristirahatan. Ya. Nah, jadi ini harus kita pahami. Makanya kan kalau surga itu bahasa Inggrisnya kan heaven, yang tulisannya H-E-A-V-E-N. Ya, heaven itu di mana? Kan langit. Benar. Nah, ini kan di bumi. Garden, taman. Oke. Jadi seperti itu. Kembali ke ajaran leluhur kita kan sering disuguhi dengan kisah yang namanya Sabdo Palon nagih janji. Yeah. Nah, katanya tahun ini bakal ada ini, Sabdo Palon sudah berjanji tahun ini. Itu teorinya seperti apa sih, Pak? Iya, bagi saya ya Sabdo Palon itu adalah bahasa kias.
ya. Jadi janji itu ada antara masyarakat itu yang lalu itu ya pasti ada, ya. Para tokoh-tokoh itu berjanji, ya kan, oke, aku ngalah, gitu ada. Tapi kalau sudah ditulis sabdo palon itu artinya bahasa kias. Sabdo itu kan firman. Sabda ya. Sabda. Nah, janji itu kan perlu sabda. Ya. Nah, palon ini kan dari kata paluan, jadi sudah dibakukan. Kata yang sudah dibakukan. Sudah dibakukan, ya kan? Bisa raja dulu ngalah, ya gak apa-apa, nanti 500 tahun lagi sudah waktunya ganti, ya. Jadi bukan ada sosok sabdo palonnya. Nah, begitu pula ketika kembalinya ya tidak menunggu datangnya sosok, tapi alam itu sendiri akan bekerja. Seperti datangnya musim hujan setelah musim kemarau. Jadi seperti itu. Berarti rumusannya seperti itu, Pak ya? Iya. Karena orang yang banyak kan yang orang yang suka melintir-melintir, oh nanti ada bencana seperti ini. Iya. Kayak gitu, Pak. Ya, bencana itu kan perilaku kan. Ketika perilaku manusia itu jahat, buruk, ya otomatis apa ini terjadi respon ya dari alam. Sama kan sebenarnya Al-Qur'an itu tidak memberi sistem pahala dan siksa, itu penerjemahan, ya. Ya, jadi nggak ada itu misalnya ya kan di dalam Al-Qur'an surat apa itu Al-An'am ayat 160 di situ dikatakan barang siapa yang datang kepada Tuhannya dengan kebaikan, maksudnya setelah meninggal ini membawa kebaikan, selama hidupnya itu kebaikan yang dilakukan. Ya kan, maka ya kan imbalannya ya 10 kali kebaikannya. Nah, jadi nanti kalau dia hidup lagi dia bisa berbuat 10 kali daripada yang sekarang. Ya, makanya dunia ini maju menjadi lebih cerdas. Karena yang sekarang ini karena kita baik dilahirkan 10 kalinya kualitasnya dari sekarang. Ya, kalau orang di misalnya nanti buah enak-enak, ya nggak jadi apa-apa. Ya nggak bisa maju. Kemajuan ini kan karena ada perubahan yang bisa dilakukan manusia. Nah, jadi di situ. Ya, tapi juga ayat itu kan melanjutkan lagi. Barang siapa yang datang kepada Tuhannya dengan keburukan atau kejahatan, tidaklah dibalas kecuali ya sesuai dengan kejahatan yang dia lakukan. Ya, jadi artinya dia jahati orang ya dia kena kejahatan yang setara. Nah, cuma kalau misalnya, nah ini perlunya ada reinkarnasi itu tadi. Ya, orang berbuat jahat, membunuh 10 orang. Kalau dibalas yang setara sama 10, kan nggak bisa, hidup kan cuma sekali. Benar. Cuma nanti dia lahir lagi, dibunuh orang lagi. Itu saya pernah dengar itu, jangan membunuh orang nanti kamu pasti dibunuh orang, pasti. Iya, jadi seperti itu gitu loh ya. Nah, jadi itu maksudnya itu kelipatannya. Kalau orang berbuat baik bukan kan dituliskan dapat pahala 10 kali, bukan. Tapi dia akan bisa mengerjakan kebaikan 10 kali dari yang sebelumnya. Ya. Nah, jadi seperti itu gitu loh. Ini ya. sangat mencerahkan sekali. Iya, jadi bukan kok apa ini karena membawa kebaikan dapat 10 kali, pahalanya 10 kali misalnya, terus dapat jambu, dapat ini yang nilai, bukan itu. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Dia bisa berbuat kebaikan 10 kali daripada sebelumnya. Ya. Ini luar biasa sekali. Jadi kalau kita itu bisa menolong 1 orang, nantinya bisa menolong 10 orang. Nah, gitu lah. Mantap. Pak, ini saya tadi melihat buku kok keren banget nih. Iya. Nanti bisa Pak ya. Ada yang berjudul Serat Centini, karya Ahmad Kozim, dan ini ada Weda Sasangka. Ini juga karya Pak Kozim juga ya. Ini keren bukunya teman-teman. Ini bisa dijelaskan satu-satu nggak Pak? Oh iya, secara sepintas kita bisa ya. Kan ini tebal kan. Tebal banget ini. 400 halaman, ini juga 500 halaman. Tapi poinnya ya. Jadi
buku Serat Centini asli itu jilid 2 itu setelah saya uraikan jadi 2 buku. Makanya di sini jilid 2B. Oh iya, ini jilid Ya. 2 juga. Nah, ini bukan Serat Centini kan. Jadi itu Weda Sasangka. Yang ini Serat Centini 2B. 2B. Jadi karena ada 2A ya. Nah, 2B ini di sini sudah saya tuliskan rahasia gairah sastra adat pernikahan dan aneka kisah. Jadi isinya itu apa? Rahasia gairah itu apa? Misalnya bagaimana hubungan suami istri Oh, yang pas gairahnya itu ya. ini cocok buat kamu, Ya. Bib. Adanya di sini ya kan. Jadi di situ ya supaya bisa terjadi saling cinta ini saya uraikan. Ya dari Serat Centini yang hanya menyebutkan sekedar tanggal dan ininya lalu saya ulas. Geng. Nah, makanya jadi tebal ya. Oke. Jadi ini berarti setengah dari jilid 2. Setengah dari jilid Ya, 2, jadi 2B ya. oke. Nah, terus di sini ada sastra. Sastra itu dalam bahasa Jawa itu artinya senjata. Karena disinilah bagaimana membuat keris yang baik, Oh, ya, karakternya seperti apa dan sebagainya. Itu ada di jilid. keren teman-teman, bisa Ya. dipelajari yang pengen membuat pusaka keris Ya, atau apa. pusaka ya. Di situ ada istilah-istilahnya ya untuk keris itu, ada filosofinya. Filosofi keris itu sendiri. Ya. Terus di sini ada adat pernikahan ya. Adat pernikahan yang berlaku ketika Serat Centini ini dulu ditulis. Nah, supaya kita bisa membedakan, oh iya ya, sekarang kok masih ada yang seperti yang di sini. Nah, sehingga kalau kampung itu adatnya masih sama seperti Centini, daripada cari ke sana sini, baca ini Baca ini cukup. kan gitu kan. Terus itu ada aneka kisah. Ya, ada kisahnya orang baik tapi disakiti dulu tapi akhirnya memperoleh keberuntungan atau keberhasilan. Ya, ada orang menipu kelihatannya dapat banyak tapi akhirnya mendapatkan kerugian. Dan itu aneka kisah ya. Oke, siap, keren banget. Ya, ini namanya Serat Centini. Serat Centini. Serat Centini itu aslinya 12 jilid. Ini baru 2 jilid. Nah, saya bertekad nanti mengulas ke-12-nya itu. Oke. Jadi 3, 4, 5, 6 ya, itu Berlanjut lah ya. berlanjut ya. Kan nanti yang membedakan itu di bawahnya ini. Geng. Ya, ini kan menyingkap rasa, ya kan, menyurat yang tersirat. Jadi artinya saya itu mencoba mengungkap rasanya Centini itu, sehingga yang tersirat itu bisa dibaca secara tersuratnya. Geng. Sedangkan poin-poinnya ya di paling bawah. Ya. Siap. Ini berbeda-beda. Jilid 1 berbeda, jilid 2A berbeda, Dan ya. seterusnya, Pak ya. Dan seterusnya ya. Mana sini, Pak? Nah, Weda ini. ya, ini dari buku aslinya itu Pustaka Weda Sasangka. Pustaka Weda Sasangka. Ya, Pustaka Weda Sasangka itu terdiri dari 3 jilid. Oke. Ya, jilid pertama itu mengenai sejarah, ya, sejarah kehidupan manusia Jawa, ya. Itu jilid pertama buku itu. Terus kami bedah jadi 2 jilid 1, jilid 2. Lalu buku jilid 2 itu mengenai bagaimana kehidupan itu tercipta dan sebagainya, ya, berdasarkan pandangan Jawa. Oke. Ya. Nah, itu kita bagi 2, jilid 3 dan jilid 4. Ya. Jilid 4 sekarang dalam proses penerbitan. Ya. Oke. Jadi di sini ini ya kan, ini jilid 2 kan. Ini berkaitan dengan rahasia-rahasia tugas hidup dan sebagainya itu di sini. Ya. Di sini Jadi semua, itu, Pak ya. ya semuanya. Ya. Keren banget. Ya, jadi artinya yang sudah ada di toko kan berarti jilid 1, jilid 2, jilid 3. Nah, yang jilid 1 itu tadi karena berkaitan dengan sejarah manusia Jawa, jadi pantangannya orang Jawa itu apa. Ya, tapi sebenarnya universal. Ternyata ngalah-ngalahi pantangan-pantangan yang ada di dalam agama itu. Wah, Betul. Lebih anu ya. Lebih detail. Lebih detail Ya lagi. kan di sini dikatakan kan pantangannya itu 19 ya. Jadi menjadi orang itu ya tidak boleh cari perewangan
ya. Jadi cari perewangan itu, cari kesaktian itu nggak boleh. Nggak boleh ya Pak. Nggak boleh. Ya, manusia itu harus jujur, nanti sakti dengan sendirinya, bukan cari Orang jujur itu Iya. sebenarnya orang sakti itu orang yang bisa Iya, jujur, mengendalikan diri. mengendalikan diri seperti itu Pak. Iya. Bukan orang yang belajar kanuragan dan Bukan. Oh. Ya. Ada di sini semua Pak ya. Ada. Ini keren Di banget. jilid satunya tapinya. Oke, Ya. oke. Ini jilid 2 ya. Ini jilid 2 ya. Terus misalnya lagi orang tidak boleh ya istilahnya mencari pengobatan lewat ya katakanlah dukun-dukun yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi kalau berobat itu harus jelas. Ya keahliannya apa, obatnya apa, begitu ya. Oke, oke. Jadi ternyata dulu itu sudah punya yang ini tidak boleh ini ya. Oke, oke. Juga tidak boleh punya ilmu apa itu memasukkan jin di dalam dirinya. Oh. Ya. Kerauhan lah kalau orang Iya, itu juga tidak boleh. Tidak boleh. Disengaja kan? Iya. Iya, itu tidak boleh. Ya. Oke. Jadi keren banget. bagus sebenarnya pengajarannya itu. Ya. Ini bisa didapat di mana Pak? Nah, ini kan ada penerbitnya, tapi di Shopee, di Anu juga Ada ya di Shopee. ada. Atau teman-teman yang nonton Ngaji Roso bisa pesen di admin Ngaji Roso. Iya, Kita nanti juga- kan dihubungi itu anunya. Nah, ini keren banget, kalian bisa pelajari. Nanti ada yang ini, yang Weda ini ada jilid 1-nya juga, ini jilid 2. Nanti lanjut Sampai sampai 3 Pak. Sampai 3 yang sudah terbit. Ya. Nah, yang sedang dalam proses terbit jilid 4. Kalau yang mau tanya-tanya penasaran Jadi dengan buku ini nanti rencananya itu 6 jilid. 6 jilid Pak. 6 jilid. Keren Ya. banget. Karena ini ngupas buku kuno. Ini pasti nambah wawasan kalian nih. Nah, nambah jadi di situ. pengetahuan, nambah apapun lah banyak di sini kalian bisa pelajari. Pokoknya nanti kalau yang nonton Ngaji Roso bisa lewat admin Ngaji Roso ya. Ini bukunya kalian bisa dapatkan. Ini keren banget loh. Sayang kalau nggak dibeli ya. Oke Pak. Lanjut Pak. Apa sih sejauh mana sih Pak pentingnya perintah untuk berhijab di dalam Al-Quran itu? Atau berjilbab? Oh, gini ya kan. Kan semua ini tidak bisa dilepaskan dari budaya. Kultur lagi ya. Kultur lagi ya kan. Makanya banyak yang dilupakan itu kalau berjilbab atau berhijab itu adalah surat 33 ayat 59 ya. Ya di situ kan dikatakan kan agar dikenali dan tidak diganggu. Artinya pada proses waktu itu gitu loh ya. Waktu itu ya, bukan Iya, waktu saat ini. bukan, Kan ya. beda-beda. Kalau orang era ya. itu sudah berjilbab, oh ini kelompok pengikut Nabi. Oke. Jadi nggak boleh diganggu. Karena ada, kalau kita belajar tafsir itu ada mengapa turun ayat itu. Karena ada orang yang mencolek, ya perempuan. Padahal perempuan ini ternyata sudah punya suami. Jadi istilahnya curhat ke suaminya, ya orang itu dipanggil. Ya karena kan saya pikir itu orang liar aja di jalanan. Nah supaya tidak ada alasan mencolek, alasan itu. Nah itu berjilbab itu pun untuk di luar rumah. Ya. Dan itu pun ada batas usia. Ya barang siapa sudah merasa uzur dan tidak ada keinginan untuk menikah lagi, boleh melepaskan jilbabnya. Oh gitu ya. Iya, jadi hal-hal yang penting ini yang perlu saya sampaikan, ya Ini kan? penting banget nih teman-teman. Jadinya. Karena kan banyak teman-teman yang nanya, itu anak seorang kiai kok nggak hijaban? Bahkan mohon maaf nih, kita kan sering lihat anaknya Gus Dur juga. Betul. Bahkan Najwa Shihab itu kan Iya. Ya memang berhijab itu. memang mereka lebih mengerti, cuma kan nggak mau. Ini kan ada gerakan politik kan. Jadi jilbab itu sendiri selain ada pendidikan untuk menutupi aurat secara agama, tapi kalau hanya pendidikan menutup aurat secara agama itu tidak menimbulkan gejolak. Seperti zaman-zaman dulu, ya kan, ketika tahun 70-an nggak ada masalah. Nggih. Tapi setelah reformasi baru di situ
ada karena istilahnya kekuatan politik, ya. Sudah ditumpangin Nah, dulu. sudah ditumpangi, ya, untuk mengetahui berapa kekuatan umat Islam itu, maka perempuannya itu diwajibkan berjilbab. Oh. Ya. Kalau secara aturan tetap saja bisa disalahkan. Kalau misalnya ya jilbab itu kalau bagi orang Arab, ya kan, ya harus hitam, ya kan, harus hitam semuanya, Oke. ya. Jadi tapi di sini kan enggak berwarna-warni, Bahkan bunga-bunga. bahkan berbunga-bunga, ya kan. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah perbedaan. Kalau di sini bisa kita sebut karena tren, ya. Namanya tren. Ketika situasi berubah ya berubah. Berubah ya. Ya. Itu. Makanya saya di sini tidak mengatakan halal haramnya, tidak, tapi reasoningnya, ya, reasoningnya. Jadi dulu ya kewajiban berjilbab itu turun karena Permasalahannya tadi reason. ya, makanya bagi yang sudah uzur ya di situ dibolehkan untuk mencopot gitu loh, ya. Karena saya duduk lihat foto-foto Mbah Buyut saya Ya, itu semua betul. pakai konde, Oh pakai iya, kebaya, betul. nggak ada yang Ya, berhijab. cut nyakin segala itu terbuka gitu loh, ya. Oke. Ya, jadi kita harus memahami proses kultur bagi bangsa lain, ya. Berarti itu real memang ada tunggangan politik ya. Loh Pak, ya? iya, kan orang kita ya, kan tentunya ketika belajar agama Islam itu kan bukan tidak tahu, ya. Semuanya ini kan kesultanan Demak dan sebagainya itu kan Islam, bukan tidak tahu. Tapi karena tahu bahwa itu kultur, Iya. makanya permaisuri ya kondean saja kan, Nah, itu kan. Ya. Bukan atas dasar alasan nanti menimbulkan birahi Oh Mohon enggak maaf, lah, laki-laki dan sebagainya. birahi itu kan sesuatu yang salah, ya. Lawang ada orang kok misalnya gini ya, ada kita punya lumbung berisi padi, Iya. terus ada tikusnya, terus kita bakar lumbungnya, kan salah. Iya Ya. benar. Birahi itu adalah justru pada orang itu, ya. Meskipun melihat kecantikan orang, kalau merasa itu bukan sesuatu yang muhrimnya ya tidak otak-otik, ya. tidak akan. Jadi kita ini justru mendewasakan pemikiran orang. Padahal di luar negeri atau di Bali aja lah. Iya. Orang pakai bikini apa kan ya aman-aman aja. Iya, aman-aman saja. Jadi seperti itu, ya. Dan kalau tahu hidup sebelum tahun 70-an di Indonesia loh ya ini. Oke. Kita kalau mandi di kali biasa itu yang namanya Cewek cowok. iya cewek cowok hanya dipisahkan 25 meter, Nggih. ya. Ini ada istilahnya itu tempat mandi laki-laki 25 meter sebelah sana tempat untuk perempuan. Nah, Bener. itu kan telanjang aja. Saya masih ingat waktu kecil tahun 90-an, Pak. Di daerah saya Tuban itu Bantaran Bengawan Solo. Iya. Kita kalau mau pergi sekolah ya mandi bareng gitu loh. Lah, Cewek iya. cowok tua muda oke Itu nggak ada masalah. 90-an kan. Saya tadi ngomong tahun 70-an Malah itu makin jauh. malah makin jauh kan. Jadi tidak ada masalah. Tidak ada Jadi masalah, itu ya. masalah pendidikan, masalah bagaimana cara kita memahami agama dengan baik, dengan benar. Nah, kalau sudah sistem haram itu emosi, Mas. Kalau emosi itu artinya lapisan kesadarannya masih rendah. Geng. Ya, semakin tinggi lapisan kesadaran seseorang, semakin dia terbuka wawasannya, semakin melek dalam melihat sesuatu. Tidak. Nah, jadi di situ. Dikit-dikit dikaitkan dengan nafsu. Iya, dengan- enggak ya. Oke. Jadi itu kalau negara selalu gitu rusak, hancur. Ya, kenyataannya kan enggak kan, orang misalnya ya penemu komputer, semua itu fokus di labnya itu, nggak kepikiran nafsu itu. Iya. Ya. Jadi meskipun di situ bekerja sama dengan yang perempuan di lab juga tidak otak-atik. Geng. Ya, karena pertanggungjawabannya itu betul-betul dilakukan. Nah, jadi seperti itu gitu loh. Tinggal personalnya sendiri. Pak, Personalnya, sebenarnya. Bukan kok iya, karena jadi A, B, di dan situ. C gitu ya. Bicara tentang makanan nih Pak, kan ada banyak orang yang bilang kenapa Tuhan menciptakan kok diharamkan. Misalnya kita babi kita makan,
kita kan sebagai, mohon maaf, umat muslim, oh dilarang makan babi. Kita kan bertanya-tanya, itu kan diciptakan di dunia ini, kan Tuhan, semua ciptaan Tuhan itu kan semuanya sama. Kenapa babi ini kok diharamkan untuk kita konsumsi? Ada apa gitu loh? Apa ada hal lain yang mungkin belum kita tahu gitu loh, Pak? Bukan, itu kembali ke sejarah, ya. Jadi kita ini kan larangan makan babi, maka kita harus kembali ke sejarah dulu, ya kan? Ini kan ketika agama Islam baru tumbuh, itu di Jazirah Arab itu ada yang Kristen, ada yang Yahudi. Ya. Benar. Nah, kalau kita lihat Al-Qur'an yang settingannya itu menyebut Nabi Musa saja itu 139 kali. Jadi nama Musa disebut di dalam Al-Qur'an itu 139 kali. 139 kali. Ya berarti kan ada ya kan ya pelajaran-pelajaran yang diambil dari Yahudi untuk kebangkitan Islam ya. Nah, sedangkan nama Isa atau yang disebut Yesus itu hanya 25 kali. Jadi seperti itu ya. Nah, maka Yahudi itu mengharamkan babi. Jadi bukan hanya sekedar babi, makanan berkuku belah dan sebagainya juga dilarang ya. Nah, larangan makan babi itu baru nanti masuk Al-Qur'an, itu di surat Al-Maidah ayat 3 dan di surat Al-An'am surat 6 ayat 145. Nah, di sini kita harus tahu, di situ kan dikatakan kan bahwa bagi mereka yang terpaksa boleh. Nah, ini berarti ada sesuatu. Ya. Kecuali kalau larangannya itu gini, pokoknya larang titik. Ya, enggak Al-Qur'an itu. Dan barang siapa terpaksa dan tidak menginginkan, ya, tidak menginginkan berarti tidak ada keinginan untuk terus-menerus mengonsumsi itu. Tapi karena terpaksa, ya, itu boleh. Garis besarnya pengecualian itu tadi. Iya, pengecualian. Ya. Nah, makanya di dalam agama Islam itu kata haram, ya, haram loh ya. Itu kan bunyi ayatnya juga hurimat, diharamkan, ya kan? Ya, diharamkan kepada kamu itu, ya kan? Yaitu bangkai, ya kan, darah, terus lahma khinzir, ya. Jadi daging babi, ya. Ini daging jelas. Ya, bukan babi tapi daging babi ya. Nah, di luar itu penafsiran semuanya, misalnya kulitnya, lemaknya itu penafsiran semuanya. Gitu loh. Kita harus bisa bedakan itu. Kemudian haramnya ini kok terus ada kalau terpaksa boleh. Maka haram itu ada haram substansial. Jadi kalau haram substansial itu nggak ada alasan apapun. Ya. Pokoknya haram titik. Itu substansial. Itu substansial. Iya. Nah, babi itu namanya haram material, secara material. Ya. Jadi artinya orang yang lagi di mana ya, terus tidak menemukan ayam, tidak menemukan sapi ya di daerah itu, ya sekedar hanya untuk mempertahankan hidupnya. Ya dia boleh. Mau namanya bukan substansial ya. Jadi kalau racun itu substansial, jadi apapun nggak boleh dimakan. Ya, apalagi bunuh diri kan gitu. Dimakan saja tidak boleh. Tapi kalau ini materialnya, ya makanya dijelaskan dengan jelas di Al-Qur'an lahmun khinzir. Jadi daging babi ya. Dan ini pun karena ini bersifat material. Saya berkali-kali di dalam berbagai podcast juga menjelaskan. Jadi khinzir itu apa? Babi rumahan, babi domestik yang dipelihara. Yang dipelihara. Jadi tidak terkait dengan orang mengistilahkan. Kayak di Sulawesi itu ada rusa tapi bentuknya kayak babi. Benar. Maka disebut babi rusa. Ada babi rusa. Babi rusa, ya. Nah, jadi itu sebenarnya nggak ada masalah, ya. Hanya orang menyebut ini. Tapi kalau orang lu itu kan ada kata babinya lah, itu
namanya berlebihan kan gitu kan. Terus ada juga misalnya yang mirip babi ya, tapi disebut babi hutan, Celeng. Nggih. ya. Orang Jawa kan nggak menyebut babi hutan, ya celeng Nggih. ya. Nah, beda, semuanya beda ya. Sistem bulunya, sistem congornya, strukturnya sistem ini, ada taringnya ada juga. taringnya. Nah, nanti di antara orang Islam itu pun larinya terus ke hadis, yang ada taringnya tidak boleh dimakan. Jadi ini penafsiran gitu loh ya. Maka dulu ya, kalau yang orang-orang dari apa ini yang mengikuti mazhab ini Persis, orang-orang Persis ya, itu kalau kita belajar kitab fikihnya orang Persis itu diajari ya, sesuatu yang tidak diharamkan di dalam apa itu Al-Quran tetapi diharamkan dalam hadis, itu bobotnya hanya makruh. Sifatnya makruh itu. Iya, karena di Al-Quran tidak ada. Iya, karena di Al-Quran gini ya, Nabi pun dilarang mengatakan haram terhadap sesuatu yang tidak haram. Hai Nabi, jangan kau katakan itu haram apa yang sudah dihalalkan oleh Tuhanmu ya. Tuh, Nabi saja dilarang itu mengatakan ini haram itu ya. Hanya yang diwahyukan saja yang haram. Nah, contoh yang tidak diwahyukan misalnya anjing, ya kan, misalnya kan nggak ada di Al-Quran anjing itu haram. Benar. Tapi di hadis ada. Nah, itu bobotnya maksimal Itu Makruh. ya. Nah, makruh itu oleh orang yang otak fikih dibagi dua kan, makruh berat ya, sama sekedar makruh ya. Tapi ya tetap makruh gitu loh ya. Ya makruh berat itu ya istilahnya kamu tidak apa-apa kalau bisa ya. Jangan. Nanya kan gitu saja. Tinggal kita yang bagaimana cara mengambil keputusan. Betul, betul. Jadi di sini ini saya selalu menyampaikan ya, jangan terus mengatakan wah itu pernah nggak pelajari Al-Quran. Nah, kalau saya itu nggak belajar tafsir Quran ya nggak berani ngomong gitu loh. Justru yang ngecam-ngecam itu biasanya malah nggak belajar ya. Cuma kulitnya aja. Cuma kulitnya, tapi ngatakan orang lain itu wah itu nggak pernah belajar dan sebagainya. Sesat gitu itu, kafir itu. Gitu loh ya. Kita harus paham. Jadi ada bobot-bobotnya itu tadi kan, ternyata orang Persis itu kalau di Al-Quran tidak ada pengharamannya, maka maksimal bobotnya itu makruh. Oke. Nah, contohnya seperti itu, ya kan? Keren. Sama kalau tidak ada kewajiban di dalam Al-Quran, tapi di hadis ada, ya bobotnya sunnah. Ya, jadi tapi bagi orang Persis ya difahami ya, no problem. Iya. Ya kan? Nah, orang lain kan nggak tahu bahwa Persis mengajarkan seperti itu. Ya, saya ini Mas berpetualang. Iya, jadi suatu hari kepengen ngaji Jumatan di tempatnya orang NU, suatu hari di orang Muhammadiyah, suatu hari kita bisa bandingkan semua. Benar. Oh, inilah jadi keragaman. Kita nggak kaku, Pak ya. Nggak kaku akhirnya, Pak. Jadi saya tahu inilah keragaman beragama Islam. Ya. Nah, bahwa saya lebih cenderung ini itu pilihan. Ya. Tapi saya tidak menyalahkan yang lain-lain. Sama, Pak. Saya juga itu gitu rasa ingin tahunya ya. kan tinggi. Iya. Saya 5 tahun di Bali, setiap hari Jumat saya ke masjid, hari Minggu saya ke gereja, bahkan dari besar pura saya ke pura, ke kuil dan lain sebagainya. Jadi intinya itu ya keberagaman. Tinggal kita ya. mau yang cara mana kan gitu, Pak. Jadi kita kalau semakin dewasa dalam berpikir ya, itu akan semakin tercerahkan dan hidup itu jadi enak. Karena kita bisa berpikir dengan tajam untuk sesuatu yang berguna bagi orang lain. Jadi mungkin itu Pak ya yang membuat negara kita masih bisa dibilang negara yang kurang begitu aman, karena ya itu tadi keakuannya terlalu tinggi, tidak bisa merasakan keragaman itu. Kalau orang bisa merasakan keragaman kan enteng. Kita tinggal pilih mau yang mana, mungkin seperti itu Pak ya. Kita memutuskan yang mana kan gitu.